Selamat jumpa adik-adik mahasiswa. Perkenalkan, saya Dr. Wisnu Budi Pramono, spesialis anestesi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan keterampilan melakukan intubasi endotracheal tube. Intubasi endotracheal tube adalah tindakan memasukkan pipa endotracheal tube ke dalam trachea melalui rima glottidis, sehingga ujung endotracheal tube berada di pertengahan antara plica vocalis dan bifurcatio trachea. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang indikasi intubasi endotracheal tube, inform consent tindakan intubasi endotracheal tube, persiapan alat yang diperlukan, serta prosedur untuk melakukan intubasi itu sendiri. Sebelum mempelajari teknik intubasi endotracheal tube, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja indikasi melakukan intubasi. Secara garis besar adalah intubasi digunakan untuk optimalisasi jalan napas, proteksi jalan napas, dan melakukan ventilasi mekanik. Ketiga fungsi tersebut dapat kita jumpai pada beberapa macam kasus, terutama misalnya pada penyakit cerebrovaskular, baik itu dikarenakan trauma ataupun perdarahan spontan, sehingga menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran sampai GCS di bawah 8. Kemudian pada penyakit pernapasan yang disebabkan karena kelainan paru ataupun kelainan jantung, sehingga menyebabkan saturasi yang turun di bawah normal dan tidak membaik dengan suplementasi oksigen biasa. Kemudian intubasi juga bermanfaat untuk melakukan transport pasien pada pasien-pasien yang berpotensi mengalami gagal nafas. Selain algoritma dari resusitasi jantung paru, sebelum melakukan intubasi endotracheal tube, kita wajib melakukan inform consent terhadap keluarga pasien terlebih dahulu mengenai tujuan dilakukannya intubasi serta resiko-resiko yang mungkin timbul. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan intubasi endotracheal tube. Untuk mempermudah, kita menyingkatnya dengan tulisan statics. S yang pertama adalah scoop. Scoop ini adalah laryngoskop. Laryngoskop yang terdiri dari handle dan blade laryngoskop. Ada 3 ukuran blade laryngoskop yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau ukuran anatomi dari pasien. Cara memasangnya seperti pada yang saya tampilkan berikut, dan dipastikan laryngoskop berfungsi dengan baik. Lampunya menyala dengan lancar dan cukup terang untuk dilakukan. Kemudian S yang lain adalah stetoskop. Ini digunakan untuk melakukan auskultasi setelah dilakukan intubasi endotracheal. Kemudian T adalah tube atau endotracheal tube. Endotracheal tube yang akan kita gunakan kali ini adalah nomor 7, di mana pada pasien dewasa kita menggunakan endotracheal tube nomor 6,5 sampai dengan 7,5. Kemudian A adalah airway. Airway yang kita maksud di sini adalah oropharyngeal airway. Ini digunakan untuk ketika melakukan preoksigenasi. Kemudian T berikutnya adalah tape atau plester. Tujuan dari plester ini adalah untuk memfiksasi dari endotracheal tube setelah diintubasikan kepada pasien. Yang I adalah introducer. Introducer di sini adalah stilet. Stilet ini nanti kita akan gunakan dimasukkan ke dalam pipa endotracheal tube untuk mempermudah masuknya endotracheal tube ke dalam plica vocalis. C ini adalah konektor. Konektor ini adalah konektor untuk menghubungkan kepada vismas ketika melakukan intubasi endotracheal ataupun ke endotracheal tube ketika pasien sudah dipasang ETT. Kemudian S ini adalah suction. Kita harus memastikan bahwa suction berfungsi dengan baik. Tujuan dari suction ini adalah membersihkan jalan nafas dari benda-benda asing yang bersifat cair, baik pada lendir ataupun darah pada kasus-kasus yang mengalami perdarahan atau tidak sadar dalam waktu yang lama. Selain statics yang sudah saya jelaskan ini, kita juga perlu mempersiapkan bahan yang lain, di antaranya adalah obat-obatan. Untuk pasien yang masih memiliki kesadaran, pasien harus ditidurkan terlebih dahulu menggunakan obat-obatan yang bersifat sedasi dan analgesi. Di samping itu, kita juga harus memastikan bahwa
sumber oksigen berfungsi dengan baik untuk menghubungkan kepada back valve ketika kita melakukan preoksigenasi dan juga setelah pasien dilakukan intubasi. Untuk mempermudah memasukkan stilet ke dalam pipa endotracheal tube, kita juga bisa untuk melumuri sepertiga dari stilet ini dengan gel, sehingga ketika endotracheal tube sudah terpasang pada pasien, kita dapat dengan mudah untuk menarik stilet itu dari endotracheal tube. Sebelum intubasi dilakukan, ukur tanda vital pasien terlebih dahulu. Terlebih baik apabila pasien dipasang monitor tanda vital, sehingga kita dapat mengetahui tekanan darah, denyut nadi, laju pernafasan, serta saturasi oksigen pasien. Pada saat kita melakukan intubasi, posisi kita tepat ada di atas pasien. Kemudian, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan rongga mulut pasien dari benda-benda asing, seperti dari cairan atau darah, menggunakan suction. Dibersihkan seperti biasa, memasukkan kateter suctionnya ke dalam rongga mulut pasien, sehingga benda asing yang bersifat cair itu tidak menutupi jalan pernapasan. Setelah itu, lakukan preoksigenasi terlebih dahulu dengan menghubungkan back valve dengan face mask, kemudian terhubung dengan sumber oksigen. Cara memegang face mask yang baik dan benar adalah pastikan face mask yang digunakan sesuai dengan ukuran dan menutupi mulut dan hidung pasien. Ketika pasien tidak sadar, dipasang oropharyngeal airway terlebih dahulu. Cara memasang oropharyngeal airway seperti yang saya tampilkan seperti di gambar ini, dengan arah ke atas dan diputar 180 derajat sambil didorong ke arah dalam. Nah, sehingga lidah tidak menutupi jalan pernapasan. Pastikan face mask yang digunakan menutup dengan baik regio mulut dan hidung pasien dan dipegang menggunakan tangan kiri. Dengan posisi ibu jari dan jari telunjuk menekan face mask, penekanan yang cukup kuat dengan tegak lurus ke arah wajah pasien, dan 3 jari lainnya melakukan dibentuk seperti huruf E, kemudian mengekstensikan kepala pasien, kemudian dilakukan preoksigenasi. Preoksigenasi yang baik sampai dada pasien mengembang dan dilakukan 3-5 menit. Sembari melakukan preoksigenasi, kita juga tetap memantau tanda vital dari pasien. Kemudian setelah dilakukan preoksigenasi selama 3-5 menit, kita lakukan laringoskopi. Ambil pipa endotracheal tube-nya yang sudah dipasang dengan stilet. Kemudian kita lakukan laringoskopi direct, memegang dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan melakukan cross finger. Jadi dilakukan cross finger untuk membuka mulut pasien selebar-lebarnya. Kemudian bilah laringoskop dimasukkan. Hati-hati jangan sampai melukai bibir pasien. Dilakukan laringoskopi direct untuk menyingkap lidah sampai terlihat epiglotis. Kemudian posisikan ujung dari blade laringoskop ada di valekula. Nah, ketika sudah di atas valekula, masukkan pipa endotracheal tube ke dalam plika vokalis. Di situ akan tampak plika vokalis berwarna putih. Pastikan masuk dengan baik. Kemudian setelah itu angkat bilah laringoskop dan blade, taruh di samping pasien, kedalaman berkisar 19-22 cm, tahan ET-nya, ditarik stiletnya, kemudian cuff dari endotracheal tube ini dikembangkan. Lalu hubungkan konektor back valve tadi dengan ujung pipa endotracheal tube. Nah, sambil dibantu asisten,
kita melakukan auskultasi pada dinding dada pasien. Nah, ada 5 regio yang dilakukan auskultasi. Kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan regio epigastrium. Regio epigastrium dilakukan auskultasi untuk memastikan bahwa ET yang masuk tidak masuk ke dalam esofagus. Nah, kemudian dengan melakukan irama bagging sesuai dengan frekuensi pernapasan orang normal, kita meminta bantuan asisten untuk melakukan fiksasi dari endotracheal tube tersebut. Fiksasi menggunakan plester yang sudah kita siapkan tadi. Tujuannya untuk memperkuat supaya endotracheal tube tidak lepas. Dilakukan 2 kali pada sisi yang berbeda. Setelah dilakukan fiksasi dengan menggunakan plester, kemudian tindakan intubasi sudah selesai. Proses selanjutnya adalah apa yang akan kita lakukan dari rencana pasien tersebut. Mungkinkah pasien tersebut akan dihubungkan dengan ventilasi mekanik atau ventilator, ataukah akan melakukan transport pasien, atau juga melakukan tindakan operasi. Setelah itu, setelah selesai tindakan, kita rapikan alat-alat kembali. Jadi pada saat kita menghadapi pasien secara langsung, kita wajib mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan ketika melakukan tindakan intubasi. Jadi kita sudah selesai melakukan tindakan intubasi endotracheal tube. Kita sudah melakukan dari prosedur pemberian informed consent, persiapan alat, dan selesai melakukan intubasi. Pastikan ketika adik-adik memasukkan endotracheal tube, posisi endotracheal tube sudah masuk pada posisi yang baik dan benar. Demikian, terima kasih dan selamat mencoba. Sukses selalu.